Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk perkuliahan farmakoterapi 3. Saat ini yang akan kita bahas adalah gastroesophageal reflux disease atau biasanya disingkat dengan GERD ya, di mana minggu sebelumnya telah kita pelajari terkait dengan PUD, peptic ulcer disease. Nah, sebenarnya GERD ini seringkali kita alami ya. Jadi sering kita alami biasanya mulutnya akan terasa asam, kemudian juga selain itu bisa terasa perih di dada hingga ke tenggorokan. Nah, apa itu GERD? Ini nantinya akan kita bahas. GERD itu gastroesophageal reflux disease atau nama lainnya adalah penyakit asam lambung ya, atau penyakit reflux gastroesophagus ya. Jadi ini memang disebabkan oleh adanya kelemahan katup ya, katup atau sphincter yang ini letaknya adalah pada kerongkongan bagian bawah. Ya, jadi pada bagian bawah. Jadi GERD ini merupakan suatu kondisi klinis ini yang disebabkan oleh adanya kenaikan isi lambung ke dalam esofagus. Ya, jadi ke dalam esofagus. Nah, reflux gastroesophagus ini sebenarnya merupakan proses fisiologis ya, yang biasanya terjadi pada beberapa kali. Bisa pada bayi, anak-anak, orang dewasa, atau orang dewasa sehat ya. Nah, ketika terjadi pemasukan kembali isi lambung ke dalam faring ya atau mulut, dan kadang-kadang juga terlempar keluar dari mulut. Nah, inilah yang disebut dengan istilah regurgitasi ya. Nah, sebenarnya pada umumnya secara normal ini katup akan terbuka ya. Katup akan terbuka, ini nanti ada gambarnya ya. Nah, pada umumnya ini episode reflux ini pada orang sehat akan berlangsung kurang dari 3 menit ya. Dan terjadi setelah makan dengan sedikit gejala atau tanpa gejala ya. Mungkin bisa saja bersamaan dengan sendawa seperti itu kemudian akan terjadi reflux atau naiknya isi dari lambung untuk menaik ya. Sebaliknya GERD ini terjadi ketika adanya reflux, jadi isi lambung ini reflux isi lambung sehingga menyebabkan gejala yang mengganggu. Biasanya ada komplikasi. Nah, GERD itu sendiri bisa disebabkan karena adanya malfungsi sphincter esofagus bagian bawah atau yang disebut juga dengan lower esophageal sphincter, disingkat dengan LES, dan juga terjadi karena malfungsi dari mekanisme pertahanan perut. Nah, ini ada gambar dari reflux gastroesophagus ya. Ini ada esofagus, kemudian sphincter di sini. Sphincter esofagus bagian bawah, kemudian lambung, pylorus, kemudian di sini adalah duodenum ya. Jadi normalnya ini katup ini akan terbuka ya untuk memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung dan dicerna. Setelah makanan atau minuman masuk ke lambung, katup ini akan tertutup. Ya, katup yang berada di sini akan tertutup kencang. Tujuannya adalah untuk mencegah isi lambung kembali naik ke kerongkongan atau esofagus. Tetapi memang pada penderita GERD, katup ini akan melemah. Ya, katup ini akan melemah sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Ya. Nah, hal ini yang mengakibatkan isi dari lambung ini yang berisi makanan dan asam lambung ini akan naik ke kerongkongan atau esofagus. Nah, apabila kondisi ini terus-menerus terjadi, maka lapisan kerongkongan atau lapisan esofagus akan mengalami iritasi, ya, hingga mengalami peradangan dan lama-kelamaan akan menjadi lemah, ya. Nah, kemudian
Berikutnya ada terkait dengan fisiologi lambung. Jadi fisiologi lambung itu sudah kita singgung ya, seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk fisiologi lambung ini terkait dengan siklet lambung, di mana lapisan lambung yang terdalam ini sebenarnya memiliki sekumpulan sel yang tersusun ke dalam kelenjar lambung yang mengeluarkan berbagai zat ke dalam perutnya. Jadi seperti mukus, kemudian asam hidroklorida atau HCl, kemudian hormon gastrin, histamin, pepsinogen, dan faktor intrinsik. Sedangkan untuk sel-sel lendir ini nantinya sel-sel lendir itu biasanya yang ada di dalam lambung, ya. Ini yang terbuka ke arah permukaan perut ini biasanya akan mengeluarkan mukus. Sedangkan untuk sel-sel parietal ini khusus akan mengeluarkan HCl dan faktor intrinsik untuk absorpsi vitamin B12. Nah, kemudian selain itu masih banyak lagi terkait dengan siklet-siklet lambung, ya ada sel G mengeluarkan gastrin, sel-sel mirip enterochromafin yang akan mensekresi histamin, kemudian sel-sel peptik mengeluarkan pepsin, ya kemudian di mana setelah aktivasi reseptor histamin 2, kemudian asetilkolin dan atau gastrin, maka sel-sel parietal ini akan terstimulasi untuk mengeluarkan asam lambung atau HCl. Nah, kemudian masih terkait dengan fisiologi lambung, ini berikutnya adalah jalur regulasi asam, ya. Dimana untuk jalur regulasi asam, jadi sekresi asam ini oleh sel-sel parietal tentunya akan dikendalikan oleh 3 jalur regulasi. Nah, 3 jalur regulasi itu apa? Ada asetilkolin, gastrin, dan reseptor histamin. Dimana ketiga jalur tersebut ini kemudian distimulasi oleh makanan ya, melalui saraf vagus, ya. Nah, selain itu juga ketika berkaitan dengan penglihatan, kemudian bau dan rasa makanan serta keberadaannya secara fisik di dalam mulut, esofagus, dan perut akan menstimulasi asetilkolin dan sekresi asam lambung, ya. Nah, tahap akhir pada proses produksi asam lambung ini terjadi pada pompa asam atau proton pada lambung pada membran apikal sel-sel parietal, ya. Kemudian berikutnya adalah pompa proton lambung. Nah, untuk pompa proton lambung ini terdiri dari suatu enzim yang merupakan molekul hidrogen kalium adenosin trifosfat atau H+, K+, ATPase, di mana ini letaknya ada pada permukaan sel parietal lambung. Ya. Nah, adanya pergerakan ion kalium, jadi setelah pergerakan ion kalium dan ion klorida secara pasif ke kanalikulus sekresi, maka pompa-pompa ini akan teraktivasi, ya, melalui aktivasi jalur transport ion klorida dan kalium, ya. Nah, sebenarnya fungsi utama pompa yang teraktivasi ini adalah untuk pertukaran ion hidrogen dari sitosol sel dan ion K+, ya, dan ion K+ atau ion kalium dari kanalikulus sekresi. Tentunya adalah dengan menggunakan energi yang diperoleh dari pembelahan ATP. Nah, di dalam kanalikulus sekresi, maka ion klorida akan bergabung dengan ion hidrogen. Ion klorida akan bergabung dan ion hidrogen akan membentuk HCl, ya. Nah, kemudian penghambatan pada pompa proton ini secara langsung
ternyata akan menghambat sekresi asam lambung. Sehingga ketika nantinya terjadinya hiperskresi asam lambung, ini akan bisa dihambat dengan inhibitor pompa proton atau proton pump inhibitor, seperti yang kemarin sudah disinggung, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke etiologi dan patofisiologi. Jadi memang untuk penyebab dari penyakit GERD ini adalah yang paling umum adalah adanya malfungsi sphincter bawah esofagus atau yang tadi disingkat dengan LES, ya, lower esophageal sphincter, ya, di mana lower esophageal sphincter ini merupakan sebuah zona aktivitas otot yang mempunyai tekanan tinggi dan ukuran 3-4 cm pada esofagus distal atau bawah, ya. Nah, fungsi lower esophageal sphincter ini adalah sebagai pelindung pada mukosa esofagus dan juga struktur proksimal terhadap sel yang berpotensi merusak mukosa. Nah, seperti asam lambung, pepsin, kram empedu, ya. Kemudian untuk gejala khas dari GERD ini seperti heartburn. Jadi heartburn ini merupakan rasa terbakar di dada yang kadang-kadang disertai dengan rasa nyeri dan pedih. Serta juga gejala lainnya seperti regurgitasi tadi, ya. Jadi regurgitasi ini biasanya akan ditandai dengan rasa asam dan pahit di lidah, ya. Kemudian juga nyeri epigastrum, disfagia itu kesulitan menelan, dan odinofagia. Odinofagia itu adalah rasa sakit tenggorokan ketika menelan, ya. Nah, di mana untuk gejala GERD itu biasanya adalah tumbang tindih, ya, atau bias dengan gejala dari dispepsia. Dispepsia itu adalah kenaikan asam lambung atau MAH itu, ya, disebut dengan MAH. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang terkait dengan GERD. Ada ERD. ERD itu adalah erosive esophagitis, ya, atau ERD. Biasanya ini ditandai dengan adanya kerusakan mukosa esofagus pada pemeriksaan endoskopi. Kemudian juga ada NERD, ini non-erosive reflux disease. Ini ditandai dengan gejala reflux yang mengganggu tanpa adanya kerusakan mukosa esofagus pada pemeriksaan endoskopi. Kemudian juga ada lagi GERD refraktor. Nah, ini di mana pasiennya ini yang tidak berespon terhadap terapi dengan PPI, ya, 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Nah, kemudian bahwa GERD itu sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh multifaktor, ya. Jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan GERD. Di mana esofagitis ini dapat terjadi sebagai akibat dari reflux kandungan lambung ke dalam esofagus. Nah, ini akan terjadi di mana esofagitis ini akan terjadi apabila yang pertama terjadi kontak dalam waktu yang cukup lama antara ban reflukstat dengan esofagus mukosa. Ya, ban reflukstat itu maksudnya adalah isi dari lambung yang mengalami reflux naik sampai mungkin naik sampai pada mulut, ya, yang melewati esofagus. Kemudian juga apabila terjadi penurunan resistensi jaringan mukosa esofagus, walaupun waktu kontak antara bahan reflukstat dengan esofagus itu tidak cukup lama. Kemudian juga terjadi gangguan sensitivitas terhadap rangsangan isi lambung yang disebabkan oleh adanya modulasi persepsi neural esofagial baik sentral maupun perifer. Nah, kemudian untuk penegakan diagnosa, jadi untuk penegakan untuk penegakan diagnosa ini dari GERD ini dapat dilakukan berdasarkan pada pemeriksaan fisik, ya, kemudian juga riwayat medis, kemudian juga bisa dengan pemantauan pH esofagus, kombinasi multiple intraluminal impedance atau yang disingkat dengan MII, ya, dan pemantauan pH, kemudian juga studi motilitas, endoskopi dan biopsi, ya.
juga bisa dengan radiografi kontras barium. Nah, untuk pemeriksaan fisik dan riwayat medis ini biasanya pada GRD ini tidak tidak memiliki gejala yang dapat digunakan untuk diagnosis atau prediksi respon penyakit terhadap terapi. Ya. Nah, sama halnya pada pasien dewasa, pemeriksaan fisik dan riwayat medis pada anak-anak dan remaja ini mungkin cukup untuk mendiagnosa GRD jika gejala-gejalanya cukup spesifik. Ya. Itu pada pemeriksaan fisik dan riwayat medis. Kemudian juga bisa dengan pemantauan pH esofagus, di mana pengujian ini merupakan suatu ukuran kuantitatif yang valid ya untuk asam yang terekspos pada esofagus dengan rentang nilai normal yang telah ditetapkan. Tetapi keparahan reflaks asamatologis ini tidak berhubungan secara konsisten dengan keparahan gejala atau komplikasi yang terlihat. Ya. Nah, pemantauan pH esofagus ini juga berguna dalam mengevaluasi khasiat terapi antisekresi, ya, dan juga untuk menghubungkan gejala dengan episode refleks asam dan gejala yang dialami bayi atau anak-anak penderita gejala respirasi dan mendesah yang dapat mengganggu GRD, yang dapat terganggu oleh GRD. Kemudian ada pemantauan multiple intraluminal impedance atau MII. Nah, pengujian ini tentunya ada untuk mendeteksi asam, asam lemah, dan episode refleks non-asam. Nah, pengujian multiple intraluminal impedance ini tentunya lebih baik daripada pemantauan pH saja. Ya, tentunya untuk mengevaluasi hubungan temporal antara gejala dengan GER ya. Kemudian juga ada studi motilitas. Nah, di mana studi motilitas ini dengan manometri ya, di mana hasil manometri esofagus yang digunakan untuk menilai motilitas ini mungkin tidak normal pada penderita GRD, tetapi hasilnya tidak cukup sensitif atau spesifik untuk mengkonfirmasi diagnosa GRD ya, dan memprediksi respon terhadap terapi medis atau bedah. Kemudian juga dengan endoskopi atau biopsi. Endoskopi itu ada dengan pemeriksaan itu ya, jadi pemeriksaan di mana nanti dengan cara suatu selang itu dimasukkan masuk melalui mulut, kemudian esofagus, lambung ya, di mana ujungnya itu akan ada akan ada kamera di mana nanti akan dihubungkan dengan monitor. Nanti akan ketahuan mana yang memang mengalami gangguan ya. Kalau biopsi itu merupakan pengambilan sampel ya. Bisa itu di esofagus, di lambung ya. Kemudian radiografi kontras barium. Nah, untuk pengujian ini tidak dapat mendiagnosa GRD tetapi bermanfaat untuk mengkonfirmasi keberadaan kelainan anatomik pada saluran gastrointestinal bagian atas yang memang mungkin menyebabkan gejala-gejala mirip dengan gejala GRD. Nah, tetapi radiografi barium ini relatif dikontraindikasikan selama kehamilan karena memang dia potensi untuk teratogenik ya, teratogenik. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke farmakoterapi GRD. Untuk terapi pada GRD itu bisa terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, endoskopi ya, dan juga pembedahan. Pada dasarnya, ini terdapat 5 target yang ingin dicapai dan harus selalu menjadi perhatian saat merencanakan, merubah, serta menghentikan terapi pada pasien GRD. Nah, 5 target itu yang pertama adalah menghilangkan gejala atau keluhan, menyembuhkan lesi atau luka pada esofagus, mencegah kekambuhan, memperbaiki kualitas, dan mencegah timbulnya komplikasi. Ya. Nah, ini adalah algoritma pada penata laksanaan GRD ya, di mana ini tergantung pada proses diagnosa ya pada primary healthcare service, jadi pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Jadi ketika suatu pasien suspek GERD atau dicurigai GERD, maka akan dilakukan penilaian GERD ya. Jika negatif berarti ini bukan GERD atau mungkin merupakan keluhan dari penyakit yang lainnya. Tetapi kalau ketika positif, maka dilihat simptomnya apakah memang dia berpotensi pada GERD. Jika iya, maka di sini jika positif, maka di sini nanti pengobatannya disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan GERD-nya. Jadi diobati GERD-nya. Tapi ketika negatif nanti akan dites dengan obat yaitu PPI. Jadi obat-obat itu bisa untuk mendiagnosa atau mengetesnya. Jika negatif berarti itu bukan GERD, tetapi jika positif maka di sini akan GERD, maka di sini akan ditegakkan diagnosa GERD dan berikutnya akan diberikan terapi terkait dengan GERD-nya, lamanya ada 8 minggu. Ya. Kemudian nanti bisa di monitoring ya. Setelah diterapi 8 minggu dengan pengobatan yang untuk GERD itu. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, terutama terapi non-farmakologi itu bisa dengan beberapa hal, dengan memodifikasi berat badan berlebih, kemudian dengan meninggikan kepala ya, kurang lebih ada 15-20 cm pada saat tidur, kemudian juga menghentikan merokok, minum alkohol, mengurangi makanan dan obat-obat yang merangsang asam lambung dan menyebabkan reflux. Ya, kemudian juga makan tidak boleh terlalu kenyang dan makan malam paling tidak atau maksimalnya adalah 3 jam sebelum tidur. Jadi mungkin ketika tidurnya ada jam 9, maka jam 6 harus sudah makan. Ya. Kemudian untuk terapi farmakologinya, ini untuk GERD ini biasanya adalah dengan beberapa obat yang memang untuk untuk mengurangi atau menghambat sekresi asam lambungnya, bisa dengan antasida ya. Bisa dengan antasida, kemudian masih ingat ya antasida ya. Antasida itu mekanisme kerjanya adalah dengan cara menetralkan kelebihan asam lambung ya. Kemudian bisa juga dengan terapi dengan prokinetik, di mana prokinetik ini potensi efek sampingnya ini yang ada pada saat ini lebih besar daripada manfaatnya ya untuk pengobatan GERD. Di samping itu juga terapi prokinetik ini belum ada data yang cukup tentang kaset klinis untuk mendukung penggunaan obat-obat seperti metoclopramid, erythromycin, betanicol, ya, domperidone secara rutin untuk GERD. Kemudian antagonis reseptor H2 atau H2 blocker, kemudian juga kombinasi H2 blocker dan prokinetik, kemudian bisa juga dengan kombinasi kombinasi H blocker dosis tinggi ya. Kemudian juga bisa PPI dan pembedahan. Nah, di sini ada perbaikan gejalanya, kemudian penyembuhan untuk perbaikan gejala ini semakin banyak nilainya, maka akan semakin bagus. Di sini yang paling bagus adalah PPI dan pembedahan untuk perbaikan gejalanya. Kemudian untuk penyembuhan lesi esofagusnya, yang paling bagus juga PPI dan pembedahan. Kemudian untuk pencegahan kombinasi yang paling bagus juga adalah PPI dan pembedahan. Sedangkan pencegahan kekambuhan juga sama, yaitu PPI dan pembedahan. Ya. Jadi ini obat-obat jenis obatnya adalah sudah diurutkan dari yang memang perbaikannya kurang sampai ke bagus ya. Nah, di sini ada dosis untuk pengobatan GERD ya. Dosis PPI ya di sini ya. Untuk dosis PPI, jadi untuk menyembuhkan esofagitis erosif dan meringankan gejala GERD itu biasanya PPI akan lebih unggul dibandingkan dengan H2 blocker ya. Ini ya lebih unggul di sini. PPI ya. Nah, di sini ada dosis PPI untuk pengobatan GERD biasanya ada dengan pemberian dosis tunggal per hari
ya. Ini dosis tunggalnya per hari atau bisa juga dengan dosis ganda, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan algoritma dari penata laksanaan GRD pada secondary dan tertiary healthcare service. Jadi ketika di sini ada pasien yang memang dia itu menunjukkan simptom, ya. Jadi di sini ditanyakan sejarah GRD-nya, ya. Kemudian juga bisa ditegakkan dengan PPI test. Jika tidak gejalanya tidak mengarah pada GRD, maka di sini ya, jika no alarm simptom, maka di sini direkomendasikan dengan pemberian terapi empirik dengan PPI dalam kurun waktu 4 minggu. Kemudian dievaluasi pada 2-4 minggu tersebut, ya. Atau bisa juga dengan H2 blocker, ini jika tidak tersedia PPI. Nah, jika gejalanya membaik, maka disarankan untuk menghentikan PPI, ya. Tetapi ketika relapse, maka di sini bisa dimulai lagi pemberian PPI, ya. Sesuaikan dengan kondisinya, ya. Kemudian jika relapse-nya sering atau ditunjukkan dengan gejala, maka di sini bisa ditegakkan diagnosanya, ya. Ditegakkan lagi diagnosanya dengan endoskopi, radiologi, pH-meter, ya. Atau bisa juga dengan impedance tadi, kemudian juga dengan esophageal mammometry atau gastric scintigraphy, ya. Atau yang ketika dari hasil histori dari GRD atau dalam PPI testnya di sini ada memang menunjukkan alarm simptom present, ya, maka bisa langsung diperiksa selanjutnya endoskopi, radiografi, pH-meter, dan juga perlu ditegakkan lebih lanjut dengan impedance, esophageal manometri, dan gastric scintigraphy, ya. Kemudian berikutnya adalah algoritma pada manajemen GRD yang mengikuti tergantung pada pemeriksaan pH-meter, ya. Jadi di sini adalah pemeriksaan esophageal impedance dan juga pH. Ketika dia negatif, maka bisa diberikan hanya pen modulator, jadi untuk mengurangi nyerinya saja. Kemudian tricyclic SSRI, ya, trazodone. Nah, ini tentunya kemarin sudah pernah disinggung di materi sebelumnya. Kemudian ketika positif adanya acid reflux, ya, positif acid reflux, maka perlu dicek kembali pemberian PPI tadi, ya. Perlu dicek kembali untuk pengobatan PPI dan juga kepatuhan dari pengobatan. Dan perlu dipertimbangkan untuk pemberian H2 blocker, ya, atau H2 reseptor antagonis sebelum tidur. Tetapi ketika positif mild acid reflux, ya, maka di sini perlu diberikan pengurangan atau TLESR. TLESR ini merupakan jadi untuk mengurangi ini, ya, LES-nya tadi. Jadi dengan akan ini dapat mengurangi reflux pada ini, ya, gangguan pada akan dapat mengurangi gangguan pada lower esophageal sphincter, ya. Kemudian bisa dengan pemberian baclofen, kemudian juga anti reflux surgery, atau bisa dengan endoscopic treatment, ya. Jadi seperti itu untuk algoritma pada GRD. Mungkin nanti beberapa bisa ditanyakan dengan diskusi pada Google pada Classroom, ya.
Nanti bisa chat di situ dan yang lainnya bisa berargumentasi ketika ada temannya yang bertanya. Jadi saya harap untuk diskusinya tetap aktif ya. Ya, baiklah, saya tutup dulu karena ini untuk GRD sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan diskusi.